Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Dewan Raji, dan pada kesempatan kali ini kembali lagi saya bakal membacakan zodiak kamu. Kita sudah sampai di zodiak yang ke-7, berarti kita ketemu dengan Libra. Halo Libra, apa kabar? Semoga baik dan selalu sehat, karena kesehatan adalah segala-galanya, karena kesehatan adalah hal yang sangat penting sekali ya. Kita mungkin bakal menyadari bahwa sehat itu perlu dan penting ketika kita mengalami satu kondisi di mana kita drop, di mana kita mungkin sakit dan sebagainya ya. Jadi kita baru merasakan betapa pentingnya kesehatan mungkin dari situ. Kadang kalau kita dikasih sehat, kita kan suka lupa ini itu segala macam. Tapi di sini saya mencoba mengingatkan teman-teman untuk tetap selalu menjaga kesehatan, dan saya berharap kita semuanya diberikan kesehatan selalu. Itu yang paling penting dan paling utama ya, karena dengan sehat kita bisa ngapa-ngapain. Termasuk juga saya bisa kembali lagi bikin video yang mungkin sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman. Ditunggu nggak sih? Kepedean aja. Oke, baik teman-teman. Ditunggu atau tidak ditunggu, saya bakalan membuatkan video ini sampai selesai, sampai di sampai di zodiak yang ke-12 ya. Pokoknya saya tetap bakal membuatkan sampai selesai. Oke, teman-teman, kita langsung aja shuffle. Kita bakal melihat energi dari Libra seperti apa. Dan ini adalah update energi ya, update energi buat Libra. Seperti apa situasi dan kondisi saat ini buat Libra, apa yang sedang terjadi, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh Libra, hal apa saja yang harus dihindari, apa saja yang harus kamu perhatikan supaya kehidupan kamu sekarang dan seterusnya semakin baik. Atau kalau misalnya sekarang juga lagi ada masalah, paling tidak mudah-mudahan masalah kamu bisa segera teratasi ya. Ini kelihatan nggak sih? Ada Ace of Pentacles ya. Ace of Pentacles. Aduh, iya. Ace. Ini S-nya 2 ya. S-nya 2, Ace of Pentacle, The Devil, Ace of Sword. Kita buka 5 kartu dulu di awal. Lalu saya bacakan. Baru ditulisin lagi 5 kartu kedua. Oke. Ya. Baik, buat teman-teman Libra. Oke, Libra, kita bakal melihat ya bahwa sekarang ini ada Ace of Pentacles, ada The Devil, ada Ace of Swords, ada Nine of Wands, ada The Hierophant. Saya melihat berdasarkan kartu dan tanda-tanda yang terjadi di sini atau secara energi. Ada keinginan besar yang dirasakan oleh Libra. Keinginan besar itu adalah keinginan dia untuk memulai suatu kehidupan baru dengan kondisi finansial yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu artinya bahwa saya melihat sebagian dari Libra sedang mengalami keterpurukan di masalah finansial ya. Dan sebagian mungkin sudah mengalami, sebagian sedang mengalami, atau sebagian mungkin pernah mengalami di antara kamu ya. Oh, udah pernah Mas Damar, itu udah lewat. Oke, good, syukur kalau sudah melewati semua. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami, hati-hati, karena biasanya dalam kondisi kita drop secara finansial, maka secara energi kita biasanya menjadi jelek ya, energinya buruk, energinya melemah, energinya menjadi lost power ya. Jadi nggak powerful lagi, tapi di situ justru terjadi banyak kebocoran-kebocoran energi, sehingga biasanya kamu mengalami sebuah kondisi level energi yang semakin turun. Nah, ingat teman-teman, ketika level energi kita turun, maka otomatis kita berada di zona yang serba menarik hal-hal yang negatif ya. Jadi kalau energi turun di bawah level 200, kita kan seperti yang sering saya sebutkan tentang level energi, maka biasanya di situ akan dekat sekali dengan hal-hal yang negatif, karena biasanya level 200 ke bawah itu kecenderungannya adalah negatif, lebih ke force ya, bukan power tapi force ya. Maka ini harus kamu waspadai. Jangan sampai kondisi finansial kamu justru mempengaruhi semuanya menjadi drop gitu kan. Itu berbahaya sekali untuk kelangsungan hidup kamu ke depan. Artinya kelangsungan hidup untuk finansial kamu, pekerjaan kamu, keberuntungan kamu, keajaiban kamu, dan sebagainya. So, harus berhati-hati. Nah, di sini saya melihat bahwa ada semacam keinginan besar. Di sini kan tadi
membuka kehidupan baru dengan finansial yang lebih baik lagi. Oke, jadi Ace of Swords di sini cenderung sama seperti ini, memulai suatu kehidupan baru, tapi kamu harus disertai dengan keberanian. Ya, keberanian itu akan membuang energi-energi negatif. Keberanian, karena keberanian secara level energi itu, keberanian itu ada di level 200. Ya, jadi minimal kamu harus menaikkan level energi. Jadi gini teman-teman, level energi manusia itu kan skalanya dari 20 sampai dengan 1000, 20 sampai dengan 700 terlebih dahulu, terus nanti ada strip naik ke atas sampai dengan 1000. Kita sampai 700 aja dulu lah ya. Kalau 700 sampai 1000 itu memang bukan hal yang mudah gitu kan, karena kadang-kadang apalagi kalau misalnya seseorang berada di level energi 200, itu naiknya lagi susah banget. Tapi jangan khawatir, ketika kamu sadar bahwa level energi itu seperti apa, kamu akan tahu dan menyadari serta kamu akan bertindak untuk menaikkan. Level energi itu dari 20 sampai dengan 700. Nah, di garis tengah ya, batasnya adalah 200 ke bawah dan 200 ke atas. Kalau 200 ke bawah itu biasanya cenderung jelek ya, force. Kalau 200 ke atas itu bagus. Nah, 200 itu berarti energinya keberanian. Nah, kalau 200 ke bawah, misalnya 150, 175, 150, 100, itu di situ ada fear, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sampai turun lagi apati dan sebagainya. Nah, semakin turun semakin berbahaya. So, teman-teman harus menaikkannya. Di sini ada energi ketakutan, kekhawatiran yang harus kamu naikkan menjadi sebuah energi keberanian yang ada di level 200. Nah, caranya bagaimana? Caranya kamu menyadari bahwa kamu tuh memiliki level energi itu. Nah, mungkin kalau lebih detailnya kamu bisa konsultasi aja kali ya. Karena kalau misalnya, tapi kalau nggak konsultasi pun nanti biasanya saya akan bikin materi-materi video seperti ini di channel saya yang satunya, yaitu di channel Keajaiban Hidup bersama Damar Aji Hipnoterapi di situ ya. Jadi kamu boleh klik atau ketik Keajaiban Hidup atau Damar Aji Hipnoterapi. Nah, di situ kita membahas berbagai macam hal tentang energi, level energi, tentang cara kerja energi, cara membersihkan energi dan sebagainya ya. Jadi di sini lebih kepada kamu akan harus memperbaiki diri dan membuat keberanian itu muncul dalam diri kamu. Karena kalau keberanian muncul, insya Allah ini akan membuang kecemasan, kekhawatiran dan sebagainya. Nah, terus kemudian di keadaan finansial yang mungkin saat ini bisa dibilang kurang bagus dari si Libra, maka sekali lagi kamu harus ada keberanian untuk membuang semuanya, dan tentu melalui proses bekerja keras ya, 9 of Wands. Jadi kamu harus menancapkan kerja keras kamu, memperlihatkan kerja keras kamu di berbagai macam hal ya, dimanapun. Ketika kamu dibutuhkan, tenaga kamu, pikiran kamu, skill kamu, dan sebagainya. Dimanapun kamu bekerja, entah di kantor, entah di perusahaan, entah di lapangan, entah di apa, pokoknya skill yang paling penting harus kamu tunjukkan. Kamu harus punya spesifikasi kemampuan di bidang apa, sehingga di situ kamu akan dilihat, diperhatikan oleh semua kalangan atau karyawan-karyawan lain, atau atasan kamu, dan mungkin pihak manajemen ya. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu. Dan di kartu ke-5 ada The Hierophant di situ, berarti kamu memang boleh dibilang akan memiliki potensi ya, mungkin sementara ini kamu jadi karyawan, sementara ini kamu jadi bawahan gitu kan. Tapi kalau saya melihat ke depannya bahwa ada energi di mana kamu ke depan itu memiliki potensi untuk menjadi seorang pimpinan, seorang manajer, seorang bos lah dan sebagainya. Ada energi ke sana ya. Jadi kalau secara karir boleh dikatakan ada progres yang bagus ya. Cuman kalau saya boleh katakan saat ini energi-energi buruk yang menyertai kamu ini harus dibuang gitu loh. Karena kalau misalnya ini ada terus dalam diri kamu, untuk kamu beranjak move ke Ace of Swords dengan penuh keberanian dan sebagainya, ini agak terhambat biasanya. Nah, keterhambatan itu nanti dampaknya itu ke macam-macam ya, ke kesehatan, finansial kamu dan sebagainya. Sehingga kamu harus membersihkan energi kamu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lihat ke kartu 5 yang kedua. Jadi kita keluarin 10 kartu.
3 kartu sudah kita keluarin lagi. Ada Two of Pentacles, ada Knight of Swords. Oh, ini S lagi nih. Ace of Pentacle, Ace of Sword, Ace of Wands. Ya. Ini dari perjalanan karir kamu tadi ya. Bisa jadi ada keterkaitan juga dengan perjalanan asmara kamu juga gitu kan, dimana asmara kamu juga mengalami kondisi-kondisi yang memang terpengaruh atau dipengaruhi oleh kondisi finansial juga. Oke, saya melihat di sini ada Two of Pentacles ya. Two of Pentacles, saya berasa banget nih bahwa energi untuk Libra saat ini sedang menghandle dua situasi. Saya nggak ngerti, saya belum ngebaca nih handle dua situasinya di masalah apa. Tapi kalau boleh saya katakan di sini menghandle situasi di masalah pekerjaan. Kamu mungkin punya apa ya, mencabang di dua tempat, atau punya pikiran-pikiran bahwa kamu pengen bekerja di dua tempat, atau ada tawaran di tempat lain di mana tempat lain tersebut bukan tempat di mana kamu sekarang bekerja. Bisa jadi seperti itu. Dan Knight of Swords di sini memang harus ada keberanian untuk mengambil keputusan. Artinya kalau memang di situ ada dua tawaran, ada dua situasi yang kamu handle, kamu tidak boleh terbagi fokus kamu gitu kan. Bagaimanapun juga di perusahaan apapun gitu kan, pasti berharap karyawannya, pekerjanya itu memiliki loyalitas yang tinggi. Ya, itu seperti itu. Tetapi kalau bicara di luar pekerjaan, di sini saya melihat ada kecenderungan kamu ini, atau kamu atau pasangan kamu ini ini energi bisa vice versa ya, bisa kebolak-balik. Dan ini timeless juga ya, jadi video ini bisa ditonton kapanpun. Di kartu ini saya merasakan ada kamu atau pasangan kamu nih, silahkan nanti di cross check, ada kayak semacam konsentrasi yang terbagi gitu loh. Saya tidak mengatakan langsung bahwa ini di sini ada indikasi orang ketiga, tidak, tetapi kayak ada muncul gejala-gejala, indikasi-indikasi yang mengarah kepada ya memikirkan dua orang dalam satu waktu. Ya, ini bisa kamu atau bisa pasangan kamu. Oke, itu diperhatikan aja. Terus Knight of Swords ya, jadi keberanian untuk melangkah harus kamu lakukan, ambil keputusan, tidak boleh bercabang ya, harus satu, pekerjaan satu, pasangan apalagi ya, jangan sampai double-double. Terus kemudian The Emperor di sini ya, kamu membutuhkan sosok orang tua spiritualis yang bisa membimbing kamu di tengah kesulitan kamu ini, terutama ketika nanti kamu akan membuang energi negatif atau melakukan pembersihan energi negatif dan buka aura. Oke, Ace of Wands ya, jadi kamu harus punya prinsip menetapkan pilihan ketika kamu akan melangkah ke depan. Artinya di dua situasi yang sedang kamu hadapi sekarang ini harus dibuang salah satu, dan kamu harus memilih salah satu di antara kedua itu. Oke. Di Page of Wands, kamu membutuhkan teman, tim atau rekan kerja untuk membuat kinerja kamu semakin bagus, membuat kerja kamu semakin oke. Ya. Jadi butuh tim, butuh orang atau teman, ya partner lah paling tidak, seperti itu. Oke, kita lihat You Deserve Love, Forgiving and Learning. Forgiving and learning. Wow, ada wedding, passion, wedding, passion. Apa coba? Heart to heart conversation. Oke teman-teman, di sini saya melihat ada beberapa. You deserve love, ada forgiving and learning, wedding, passion, heart to heart conversation. Saya melihatnya sih bagus ya. Bahkan untuk kamu Libra yang masih sendiri, ada wedding ya, ada pernikahan ya. Syukurlah, artinya bahwa untuk Libra ada program atau suatu momen besar, yaitu pernikahan. Setelah kamu melakukan forgiving and learning, belajar memaafkan dan sebagainya ya, jadi seperti itu. Saya merasakan betul karena di sini ada You Deserve Love. Jadi kamu berhak mendapatkan cinta, berhak mendapatkan sesuatu yang memang
kamu inginkan gitu kan. Jadi kalau saya melihatnya dari perjalanan panjang tadi sih oke ya. Jadi di kesimpulan 5 kartu di sini saya melihat bahwa kamu berhak mendapatkan cinta dan kamu adalah sosok yang memang layak mendapatkan cinta. Melakukan forgiving and learning di situ berarti kamu melakukan yang namanya pembelajaran, memaafkan diri sendiri, menerima keadaan dan sebagainya. Tapi di sini prosesnya menuju ke wedding ya. Selamat ya kalau misalnya memang ternyata tahun ini adalah tahun kebahagiaan kamu married atau menikah dengan seseorang. Terus kemudian passion itu menunjukkan bahwa ya semua sesuai ekspektasi, pekerjaan kamu sesuai dengan ekspektasi. Heart to heart conversation, apapun masalah kamu, ya kamu harus bicara dari hati ke hati, apalagi kalau misalnya itu berkaitan dengan masalah cinta, ya kan? Nah, jadi harus kamu benar-benar komunikasinya bagus gitu loh. Oke? Itu aja sih yang bisa saya baca buat Libra, mudah-mudahan bermanfaat dan sekaligus memberikan semangat-semangat tersendiri. Buat yang kepengen lebih deep lagi untuk personal reading, silahkan aja kamu bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi ya. Terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton video ini, thank you banget yang sudah setia selalu mendengarkan suara Damar Aji. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Ditunggu buat yang teman-teman kepengen private reading, personal reading, self healing dan juga spiritual coaching. Oke, terima kasih. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.